Oh ya. Tuh, 2, 3. Sekarang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah makalah yang bertema isu keumatan keberagaman yang moderat. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Nurlatifah dengan NIM 210312117. Poin pertama yaitu pengertian moderat. Tahukah kalian moderat atau moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi mempunyai 2 arti, yakni pertama, pengurangan kekerasan, kedua, penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasyat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassut, yang berarti tengah-tengah, itidal yang berarti adil, dan tawajun yang berarti berimbang. Orang yang menerapkan, menurut pakar bahasa Arab, wasatiyah adalah dapat diartikan sebagai pilihan yang terbaik, sedangkan wasit adalah segala yang baik sesuai dengan objeknya. Adapun lawan kata moderasi adalah tatharub atau sikap berlebihan dalam agama yang dilarang oleh Quran, Sunnah, dan Nabi Muhammad SAW. Kalau dianalogikan, moderasi ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu, yang berarti sentripetal, sedangkan ekstremisme adalah gerakan sebaliknya, menuju pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrim, yang berarti sentrifugal. Kalau dianalogikan, ekstremisme adalah ibarat ban jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar saja secara ekstrim, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Teman-teman sekalian, moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan praktik agama orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia inilah, moderasi beragama bisa jadi bukan suatu pilihan, melainkan sebuah keharusan. Indikator moderasi, seperti telah dikemukakan sebelumnya, moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir menuju suatu pusat atau sumbu, yang berarti sentripetal. Ia tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak. Karena moderasi merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Lina. Nama saya Lina Sumarlina. NIM saya 21103121108. Di sini saya akan memaparkan paparan yang kedua, yaitu mengenai karakteristik dari keberagaman yang moderat. Moderasi beragama menjadi salah satu istilah yang cukup populer dalam 2 tahun terakhir. Turunannya adalah sikap keberagaman yang moderat. Lantas kriteria seperti apa sehingga seseorang dinilai memiliki sikap yang moderat? Hal ini dijelaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Muhammad Nurholis Setiawan, perguruan tinggi umum negeri maupun swasta. Dalam workshop publikasi jurnal terakreditasi di Bogor, forum ini berlangsung 3 hari, yaitu dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 November 2019.
Kemudian menurut Guru Besar UIN Yogyakarta ini setidaknya ada 4 hal yang dijadikan tolak ukur sikap moderasi. 4 hal ini penting untuk diketahui bersama agar menjadi acuan dalam setiap langkah gerak kita. Di antaranya yang pertama adalah memiliki sikap terbuka, termasuk terhadap masukan baru. Yang kedua, selalu berpikir rasional. Segala perilaku ibadah atau kebaikan harus dapat ditinjau akal. Jika bertentangan dengan akal, maka sikap atau perbuatan tersebut patut dipertanyakan. Kemudian yang ketiga adalah langkah yang ketiga, tawadu atau rendah hati. Seseorang yang moderat harus mampu menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang merasa kurang pengetahuannya, sehingga ingin tetap belajar. Yang kemudian yang keempat, selalu berpikir bahwa apa yang dilakukannya harus membawa manfaat perspektif. Ini penting untuk dijadikan pegangan bagi masyarakat terdidik. Baiklah, itu pemaparan yang kedua dari saya. Kemudian pemaparan yang ketiga akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu... Halo, Assalamualaikum Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. ini di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan tahpiri. Sikap tahpiri adalah sikap mengkafirkan terhadap seorang muslim, dan caranya yang sangat dahsyat untuk menciptakan kerusuhan atau fitnah di tengah masyarakat. Di sini terlihat jelas dengan fitnah Al-Kubra yang telah menggetarkan panggung sejarah di masa silam, karena menelan korban ribuan nyawa sahabat dan umat Islam. Hal ini terjadi saat perdamaian dan upaya tahkim atau berhukum dengan Al-Quran yang dimintakan kelompok Muawiyah terhadap kelompok Ali bin Abi Thalib, karena mereka sudah terdesak dalam perang melawan kelompok Ali bin Abi Thalib. Meskipun semula Ali bin Abi Thalib ragu dengan permintaan tersebut, tapi akhirnya menerima dengan berbagai pertimbangan. Juru bicara perdamaian tersebut diwakili oleh Abu Musa dari kelompok Ali dan Amru ibn al-As dari kelompok Muawiyah yang berakhir dengan kekalahan Ali, karena perdamaian itu penuh dengan siasah tipu muslihat. Saat inilah sebagian kelompok Ali bin Abi Thalib yang sejak semula tidak setuju dan tidak mau menerima tahkim menjadi marah. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berdasar hukum Allah. Lalu mereka menuduh pelaku tahkim itu dan orang yang sependapat dengannya telah menjadi kafir. Kelompok ini disebut namanya Khawarij. Belakangan mereka mempertegas ajarannya bahwa bukan hanya orang yang tidak berhukum kepada Al-Quran saja yang disebut dengan kafir, tapi orang yang berbuat dosa besar juga disebut kafir. Akhirnya memiculah meluasnya pembunuhan dan peperangan. Indikasi pasca kelesuhan ISIS di Suriah tahun 2015 sampai dengan masa sekarang, paham tahpiri ini semakin tumbuh, menjamur, kembali dan meluas di dunia Islam. Daerah jangkauan ISIS dipetakan dengan 3 zona yang diwarnai coklat. Coklat tua sebagai daerah yang sudah pernah dikuasai. Coklat muda sebagai daerah yang belum pernah dikuasai, tapi sudah dipengaruhi secara masif. Coklat muda sebagai daerah perluasan berikutnya. Dalam hal ini termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang menjadi sasaran empuk bagi pengembangan ISIS selanjutnya. Wahabi Crisis Center menulis dengan judul Selamatkan Indonesia dari Ideologi Tahpiri dan Terorisme. Dia menggambarkan bahwa paham tahpiris sebagai bibit terorisme telah berpolusi lewat Wahabi Salafi, tumbuh menjadi kokoh di Indonesia. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut. Terdapat dalam makalah. Paham Sunni adalah aliran keagamaan mayoritas yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Berdasarkan proyeksi data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa, 8,18%. Di antaranya adalah beragama Islam. Semua umat Islam tersebut adalah menganut paham Sunni, kecuali sebagian kecil yang muncul belakangan.
akibat pengaruh globalisasi dan sebagai pelajar-pelajar Indonesia yang pulang studi dari Timur Tengah. Selama ulama Sunni kokoh dengan keyakinannya, maka Indonesia ini akan tetap aman dan dari pengaruh terorisme. Tidak dapat dipungkiri tentang gencarnya serbuan paham tahpiri yang menjadi bibit terorisme di Indonesia akhir-akhir ini. Bukan hanya di kalangan masyarakat awam, termasuk juga yang terpelajar, seperti lembaga-lembaga pendidikan, bahkan masuk ke urat nadi dari paham Sunni itu sendiri, seperti pesantren, Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini ingin memperlihatkan tentang paham tahpiri dan pemahaman dan respon ulama Sunni Indonesia. Mungkin kalau saya jelaskan di sini bisa apabila kita berbicara tentang tahpiri itu seperti berjalan di atas lantai yang licin, artinya di sini kita harus berhati-hati untuk membicarakan tahpiri itu. Kesimpulannya, tahpiri itu suatu umat yang akan mengkafirkan umat Islam pada umumnya. Jadi kita harus betul-betul paham dan bagaimana kelompok ini akan masuk ke dalam lingkup kita. Itu aja mungkin paparan dari saya. Kemudian untuk bagian selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Jundullah. Silakan. Silakan Jun. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junul Abdul Matin dengan NIM 2103121105. Di sini saya akan menerangkan materi terakhir, yaitu bagaimana Muhammadiyah memandang perbedaan keberagamaan. Dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya, sikap keberagamaan yang eksklusif yang hanya mengakui keberadaan dan keselamatan setiap pihak tentu dapat menimbulkan kegesekan antar kelompok agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberadaan yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang dilandasi sikap toleran. Dalam konteks beragama, memahami teks agama ini, terjadi kecenderungan terpopularitasnya pemeluk agama dalam kutub ekstrim. Satu kutub terlalu mendewasakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal nalar, kitab suci dipahami lalu kemudian dia menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrim yang lain sebaiknya sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan keterbukaan menerima keagamaan atau inklusisme, baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan dalam menghalangi untuk menjalin kerjasama dengan asas kemanusiaan meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus menyelesaikan agama lain, sehingga akan terjadi persaudaraan dan persatuan antar agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah SAW. Modernisasi harus dipahami, ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan dan paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengar satu sama lain, serta saling belajar, melatih kemampuan, mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Bisa ditarik dari perkataan tadi, hari ini energi umat juga tersedot dalam persoalan pertentangan antara pengikut kelompok Sunni dan Syiah. Muhammadiyah mengajak umat Islam, khususnya warga persyarikatan, untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok takhiri melalui pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interaksi sosial yang santun. Ormas yang terkenal dengan gerakan pencaharaan ini memandang berbagai perbedaan dan keragaman sebagai sunatullah. Untuk mencegah semakin meluasnya konflik antara kelompok Sunni Syiah di Indonesia, Muhammadiyah mengajakkan umat Islam untuk mengadakan dialog antar umat Islam serta mengembangkan pemahaman tentang perbedaan keagamaan. Cukup sekian dari saya, dilanjutkan penutup dari Teh Yani.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian paparan dari makalah yang telah kami buat. Semoga bisa bermanfaat untuk kami dan khususnya dan umumnya untuk semuanya. Mohon maaf apabila dalam pemaparan ini ada banyak kekurangan. Akhirul kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.